Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kurniawan, NIM 1912099. Materi perkuliahan yaitu akuntansi sektor publik. Pembahasan yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, analisis investasi publik. Kita melangkah ke materi pertama, yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Di mana sistem pengendalian manajemen sektor publik, pengendalian manajemen tersebut meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengembalian keputusan, yang kelima motivasi, yang keenam pengendalian, yang ketujuh penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen. Dalam pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama pengendalian preventif, yang kedua pengendalian operasional, yang ketiga pengendalian kinerja. Pengendalian preventif di sini yaitu pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua pengendalian operasional. Pengendalian operasional ini di mana pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran yang menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban, yaitu ada 7 tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban. Yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga memfasilitasi terbentuknya goal konkret. 4. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen ada sektor organisasi. Sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal yang meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, dan pengukuran kinerja. Teknik akuntansi keuangan sektor publik. Jadi kita lanjut ke materi pertemuan kelima, yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan penguji secara hati-hati dan independen. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang diperlukan, yang perlu disajikan. Yang keempat yaitu standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. 2. Teknik akuntansi keuangan publik. Terdapat 5 teknik akuntansi keuangan, meliputi akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Yang dimana akuntansi anggaran ini menyajikan jumlah yang dianggarkan dalam jumlah aktual secara berpasangan atau double entry. Anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan. Apabila terdapat selisih atau varian, dapat dilakukan tindakan koreksi. Dan ketiga, kelemahan teknik akuntansi anggaran sangat kompleks. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen di mana sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan.
Yang tujuan utama untuk pengendalian anggaran, terdapat masalah dan mengadopsian sistem terhadap akun-akun keuangan. Yang keempat, umumnya tidak ada kewajiban hukum atau legal liability atas order yang terjadi dan order dapat dibatalkan. Yang ketiga di sini akuntansi dana. Di dalam akuntansi dana, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Dan sistem akuntansi pemerintah dengan konsep dana memerlukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi atau accounting entity dan entitas anggaran atau budget entity yang berdiri sendiri. Dan selanjutnya terdapat dua jenis dana organisasi publik. Yang pertama dana yang dapat dibelanjakan, yang kedua dana yang tidak dapat dibelanjakan. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan yaitu mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Kelemahannya yaitu GAAP tidak menganjurkan kas basis sebagai tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Kas basis tidak efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik, dan terdapat overstated atau saldo yang dicatat lebih sehingga menyebabkan pemborosan anggaran. Yang kelima, akuntansi akrual. Di dalam akuntansi akrual terdapat teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik untuk menentukan cost of service dalam charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdullah Halim yaitu ada 3 tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdullah Halim, yaitu yang pertama pertanggungjawaban, yang kedua manajerial, yang ketiga pengawasan. Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Muhammad Gade yaitu yang pertama menjaga aset pemerintah dan instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai standar dan praktek akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau keuangan pemerintah daerah, baik secara nasional maupun instansi, yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yaitu dua tujuan. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Tujuan khusus penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang pertama, menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua yaitu menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, memonitor kinerja atau kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh kepemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
Yang kelima, mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Investasi publik. Analisis investasi publik ada dua. Yang pertama, program investasi publik, yang dimana dalam keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Yang kedua, penentuan kebutuhan investasi publik, yaitu penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penggolongan investasi diantaranya yang pertama investasi penggantian, kedua investasi penambahan kapasitas, yang ketiga investasi baru. Aspek-aspek kelayakan investasi ada beberapa aspek, ada 4. Yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek sosial dan budaya, yang ketiga aspek ekonomi dan finansial, yang keempat aspek distribusi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama tingkat diskonto yang digunakan, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga risiko dan ketidakpastian, yang keempat capital rationing. 5. Teknik dasar penilaian investasi publik. Ada 4 teknik dasar. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang semakin tinggi. Itulah penjelasan materi mengenai dari saya. Jadi kesimpulan materi penjelasan dari saya yaitu materi atau pertemuan 3, 5 dan 7. Jadi pertama-tama di sini dari materi ketiga penjelasannya yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu yang pertama sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang kedua tipe pengendalian manajemen, yang ketiga struktur pengendalian manajemen, yang keempat proses pengendalian manajemen sektor publik. Selanjutnya yang harus kita pahami dari pertemuan atau materi kelima dengan materi teknik akuntansi keuangan sektor publik, ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Yang pertama standar akuntansi sektor publik, yang kedua teknik akuntansi keuangan publik, yang selanjutnya teknik akuntansi keuangan sektor publik. Di sini teknik akuntansi keuangan sektor publik yang harus kita pahami di sini pertama akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, dan akuntansi kas. Dan yang terakhir akuntansi akrual. Selanjutnya perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Di sini kita harus pahami ada beberapa di sini perlunya sistem akuntansi keuangan daerah, yaitu tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Abdullah Halim yang harus juga kita pahami. Jadi ada 3 bagian yaitu tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdullah Halim, itu pertanggungjawaban, yang kedua manajerial, dan yang ketiga pengawasan. Tujuan yang harus juga kita pahami ada 2 pendapat di sini. Ada dari Abdullah Halim yang tadi saya jelaskan. Yang kedua di sini Muhammad Gade, tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Muhammad Gade. Ada 4 yang harus kita pahami. Yang paling penting di sini menjaga aset pemerintah dan investasinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan. Dan yang kedua menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dan yang ketiga menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat. Yang keempat menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah di sini juga harus kita pahami. Di sini terdapat 2 tujuan.
tujuan umum di sini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimana tujuan umum sudah saya jelaskan tadi, dan tujuan khusus sudah juga. Kita melangkah ke materi pertemuan ke-7, yaitu analisis investasi publik. Di sini yang harus kita pahami di sini, yang pertama program investasi publik. Yang kedua penentuan kebutuhan investasi publik, di mana di sini kita harus juga pahami kebutuhan investasi publik atau penggolongan investasi. Di sini yang paling penting yang harus kita pahami yaitu investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, investasi baru, aspek kelayakan investasi baru. Yang ketiga dari analisis investasi publik yaitu aspek kelayakan investasi. Ada 4 bagian di sini aspek kelayakan investasi yang harus juga kita pahami: aspek teknis, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik yang harus juga kita paham di sini. Tadi saya sudah jelaskan. Dan yang kelima, teknik dasar penilaian investasi. Ya, alhamdulillah tadi sudah saya sebutkan. Jadi itulah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikianlah penjelasan mengenai materi 3, 5 dan 7. Yang dimana materi 3 di sini sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga analisis investasi publik. Apabila ketiga ini ada kesalahan, mohon maaf dari diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.